Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Pamitian katuan tiang dina amal semeton dari kemuliaan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur di malam semakin iki malam tanggal 13 di bulan Rajab siu sama sepetang dasa 2 Hijriah yang berjamaah senamian baik laki maupun bini bau hadir di Masjid Al-Hikmah niki dalam rangka barang-barang pada muzakarah, barang-barang saling ingatkan, barang-barang kehadiran yang berusaha makin niki atas izin Allah Subhanahu wa taala sapada bersyukuri walaupun sekedar dalam keadaan kondisi kurang normal kesehatan. Mudah-mudahan dengan sebab silaturahim, sebab berbagi ilmu, mudah-mudahan dijadikan sehat sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari patut tersyukuri masa sempat berbudaya. Lalu ternyata bacaan kepada ini masing-masing bukan sedikit menemani. Mungkin kebutuhan berjalan karena masuk langkah. Kecuali masih di membaca disebut kebutuhan, kebutuhan baca. Nah, yang masih bukan kebutuhan baca yang disebut sama baca. Jadi kalau itu pertanda hampir jarang-jarang kita kenalan, namun mungkin lemami anak di rumah itu habis tu kebutuhan pada disebut ada bahasa kebutuhan yang kedoksikan hati. Nah jadi kalau apa dengan bantuan ini, jadi generasi hampir generasi tingkat atas kebutuhan aja. Makanya aku masih ini kan masih ADG, menemani kebutuhan masih rutin. Dan ini pertanda bahwa ternyata sampai kaca tak biasa zakat, masih hikmah, masih baik takwa, biasa tokoh-tokoh itulah makin aja lebih. Dan ini mau izah buat kita semuanya. Oleh karena itu sila tambah syukuri karena Allah SWT mencari nafas sehat walaupun dalam keadaan beri-beri naga dikit, insya Allah manfaat nanti jelas kalau tidak hanya hidupnya kita selalu membaca. Puji syukur dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam bagi pengantin Nabi Muhammad SAW. Sampun sudah Allah Subhanahu wa taala untuk membawa agama yang hak, membawa agama yang benar, agama yang lurus dan mengajarkan agama tauhid, mengajarkan monoteisme, mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya mereka mengenal istilahnya politisme banyak Tuhan. Tapi begitu datangnya Rasulullah SAW membawa agama
murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mengirim rasul penyelamat dunia dan akhirat. Untuk itu kita patut berbangga mendapatkan juru selamat yang bisa membawa manusia ke jalan yang terang, yaitu baginda Rasulullah SAW. Dan begitu disebut nama Rasulullah SAW, kita sedianya untuk membaca selawat Nabi, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang kafir terhadap Rasulullah. Kita baca selawat ketika namanya disebut. Jadi mari kita baca selawat Nabi, itu bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah laki maupun bini satu mulia disini Allah Subhanahu wa taala, mengawali sholat niki sila pertama selamat bertokol ke masjid niki nyimak sabedannya sambil zakar tukar pikiran sila berdiri niat dulu, pasang niat dulu untuk etika dengan niat nawa itu etika iktisab sunnah nilai saja pondok tokol di dalam masjid ini untuk lunas untuk ridha Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah selama 1 jam kurang lebih nanti kita mendakwah selama itu pula malaikat yang di sebelah kiri dan kanan kita yang menuliskan kebaikan dan menghapuskan kesalahan, maka selama itu akan dicatat oleh malaikat-malaikat rakib dan atid, menulisnya sebagai satu kebajikan untuk sanggup untuk bekal kehadiran kemudian daripada pahala kita dan pahala kita untuk sama-sama taklim. Untuk itu mari kita kembali dulu dengan tawasul kita dengan suratul Fatihah kepada Al-Fatihah di batu mengantar dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tawasul dengan kita dengan surat yang paling mulia pada Rasul pilihan yang paling mulia. Insyaallah doa kita akan diijabahi dan kita semua insyaallah akan mendapatkan syafaatnya, terutama syafaat ulama ila hadatin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina jawabun min khairin kemudian berikut sebagai salah syukur dan karena pintar bina amanah baik masa hidup maupun tunas untuk disida Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan barokah Fatihah ini namun dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kubur ada yang luasan kubur baik kenikmatan di dalam kubur, kemudian dijawab oleh segala macam fitnah kubur, musibah kubur. Itu kita penuh dengan nikmat di Allah Subhanahu wa taala dengan masa kecil sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatakan umurnya, menjauhkan dari segala macam fitnah di dunia, kemudian mengangkat segala kesulitannya dan dimurahkan rezekinya, dibuatkan umat Islamnya dengan jalan urusan ini dengan mengatakan kita ala hadiniyat dan kuliniat salih al-fatihah. Jamaah sekalian, kemudian selisih Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tiap perusahaan ini berada di bulan Rajab. Biasa bulan Rajab apa peringati itu? Isra
peristiwa Isra dan Mi'raj, maka pada bulan Rajab kita banyak berbicara tentang bulan Rajab dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rajab. Allah sampai memanggil di dalam Al-Quran Al-Karim, Inna iddatash syuhuri indallah Ifna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Isna asyara 12 syahran, 12 bulan. Bende oleh dereken, bende dihitung tetap 12. Kecuali yang pemerintah meroboh dari gaji 13 dan gaji 14. Nah, lalu sebenarnya bulan ini ada 12 Allah SWT baik menyebutkan sebutan sastra, menyebutan secara Arab, menyebutan secara istilah miladiah maupun hijriah, tetap dimulai oleh bulan 6 Penembe, 6 Penengah, 6 Penutup, bulan Rajab. Kira bulan Sasani kita masuk bulan 4, 6 Penembe, 6 Penengah, 6 Penutup. Rajab, sebuah Rajab baru bulan Roh atau bulan Sya'ban, baru bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab niki semakin. Nah, di dalam kitab sekarang isi Imam atau Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu, wali selaku waliul aulia, wali para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Bunniyah menyebutkan bahwa Rajab niki terdiri oleh 3 huruf, Roh, Jun, Kancil, B. Rahmatillah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Kemudian Jun disebut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Jundullah, bulan akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Rajabun adalah Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi menyangkut ini dia berpedoman kepada apa yang Al-Quran tadi di awal bahwa minha arba'atun huru, dari 12 bulan ini ada 4 bulan sebelum bulan awal, bulan yang dihormati selain daripada bulan Ramadan. 4 bulan huruf ini adalah 1 Zulqa'dah, Zulhijjah, ketelu bulan Haram, 4 adalah bulan Rajab. Dan 4 bulan Haram tangan lain zaman Nabi kan menghormati bulan Rajab ini, bulan Haram ini terjadi gencatan senjata, tidak boleh berperang kecuali kalau memang musuh yang mengawali peperangan. Jangan satu umat Islam mengawali peperangan pada 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini termasuk bulan kurung, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, baik laki maupun bini, satu mulia sedih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena masih kita pada bulan Syahrul Rajabun, Syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Di bulan Rajab ini bulan Allah, bulan kita taqarrub ila Allah, bulan kita banyak untuk mengabdi kepada Allah, karena ini bulan sholat. Maka kita akan berbicara bagaimana taqarrub kita kepada Allah
karena saat termaktub di dalam Al-Quran Karim juz ke-15 ayat sekian surat Isra bagi dalil bahwa betul-betul peristiwa Isra itu terjadi. Terjadinya itu bukan hanya dalam mimpinya, tetapi ruh dan jasadnya lah yang diberangkatkan, yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kepada imani, wajib kepada yakini. Kalaupun acara peringatan percaya seremoni itu tradisi, tapi mengenai peristiwa itu menyangkut akidah dan keyakinan, kita wajib imani. Kalau kita tidak percaya, kita tidak percaya kepada Al-Quran, kita tidak percaya kepada Al-Quran, maka kuranglah hukum iman kita. Kalau iman kita tidak sempurna, maka termasuk kita tidak sempurna iman kita. Jadi percaya kepada kitab Allah dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jelas dalam Al-Quran Karim surat Isra Allah menikmati. Nah, Maha Suci Allah, karena Allah itu Subhanallah, walikulli ujubatin subhanallah. Ketika kita heran, ketika ta'ajub dengan suatu peristiwa, kita baca Subhanallah. Tidak sampai dengan astagfirullah. Bukan itu ucapan orang ta'ajub. Kita baca tasbih Subhanallah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, dengan kun fayakun Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bayangkan kalau kita saja berjalan dari sini, apalagi dalam keadaan seteruk, dua teruk, dalam dua teruk, yang agak parah. Dalam teruk tergeres kiri tidak. Nah, lamun gejala-gejala Masya Allah, apalagi lamun uzur-uzur, selapo berkurang, kurang tenaga, kurang pengangen, kurang pengengat, kurang pengingat, selapo penuh, laku uzur. Nah, nanti tampak oleh balik tiba muslimin, Masya Allah, merin tendensi wahi, merin tencap doang masa mak lampar selai, lampar pantang pernah datang pintu air sampai berjam-jam nyampe sekitar hanya 2 kecamatan doang. Apalagi peristiwa yang luar biasa, yang perjalanannya ribuan kilometer perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa dia perlu tentang waktu yang padahal lailan setengah malam, sebagian malam, bukan full time, full night, full malamnya, tapi lailan. Untuk apa dia mesti berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Bahkan belum sampai Masjidil Aqsa, dia tempat mampir di tempat bersejarah. Kenapa tidak saja langsung Rasulullah SAW naik oleh Masjidil Haram atau naik maulid Nabi berkedenya atau berbicara di sini Rasulullah SAW isi umina salah satu amin? Kenapa dia mesti begini? Itu semua adalah ibrah, pelajaran buat kita semuanya sebagai manusia. Bayangkan lailan sebagian malam minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, dan bahkan tidak langsung ke negeri Palestina. Di Aqsa sana dia sempat mampir. Lembem betul selalu di sini Rasulullah tidak masa langsung di Masjidil Aqsa. Pertama Yasrib, Sulaiman dari Madinah ini karena Yasrib, atau disebut dengan Taifah, disebut dengan Taifah. Ia sempat juga bersama malaikat Jibril dan Mikail di sana untuk sholat sebagai imam. Sementara sempat mati, sempat sholat dalam tempo
bagian mana. Setelah dia di Masjid Nabawi, dia sempat mampir juga di Tursina, sempat mampir di kota Madian, sempat mampir di Bethlehem. Itu semua ada tempat-tempat bersejarah. Waktu selesai sholat kita sudah itu dia tahu ni Jibril. Oh ni akan tahu era jadi hijrah di kota Taibah ni. Padahal berapa puluh tahun lagi akan terjadi, sudah dia lewati peristiwa itu, dan itulah yang disebut dengan kota Madinatul Rasul atau Madinatul Munawwarah. Kemudian kenapa masih mampir Jabal Tursina? Boleh tahu napaklah bagaimana Nabi Rasul sebagaimana Muhammad menerima wahyu yang berbunyi kepada Nabi Musa yang diterima kitab Taurat di Jabal Tursina. Kenapa dia mesti mampir di kota Madian? Di sanalah kota tempat pertemuannya Nabi Musa dengan putrinya Nabi Syuaib yang setelah lari keluar dari kota Mesir dikejar oleh tentara Firaun dan bertemu dia di situ kota namanya kota Madian. Kenapa dia mesti ke kota Bethlehem atau Baitul Hamid yang ketua? Barangkali ini yang tahun terhijaya Nabi Isa bin Maryam. Nah itu kenapa? Itu kelebihan apa yang termaktub dalam Al-Quran Karim? Sebenarnya minal masjidil haram, minal masjidil aqsal ladzi barakna Allah. Jadi dari masjid ke masjid, membina umat dari masjid ke masjid, dari masjid Baitul Taqwa dari masjid Al-Hikmah malam Kamis, dan ke masjid-masjid yang memang karena pembinaan Allah minal masjid ila masjid, yaitu minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawla, sehingga terberkahi sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan ini adalah sesuai kajian Allah terakhir dari wajah ini adalah barakah Allah, ziyadatul khair, bertambah dan bertambah kebaikan. Nah, perjalanan ini jangan lupa kita sejarah bagaimana kita sering mendengar sejarah bahwa orang yang berada dalam surga penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan, mungkin satu-satunya makhluk Allah yang selalu sedih di dalam surga. Selaku idolakan, mendambakan untuk menjadi ahli jannah karena dengan segala fasilitas, dengan segala kebahagiaan yang menyenangkan. Tapi ada makhluk Allah yang bersedih, menangis, terseduh-seduh sampai buku penentang karena dia rindu dan kangen ketika dalam surga. Itulah buraknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari dalam surga oleh malaikat Jibril. Nah, dia menang dan menang begitu mendengar nama Rasulullah beratus-ratus tahun yang silam, sehingga dia rindukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saat Isra itulah diambil oleh Jibril untuk menjadi tunangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya nanti termasuk salah satu di antara makhluk Allah saat jadi ahli jannah adalah saat pertama durahnya disida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kedua adalah tedesnya Nabi Sulaiman. Aneh, tedes tahu raos. Dan Nabi Sulaiman paham dan ngerti tentang bahasa tedes. Apa yang raos tedes ini ya? Ya ayuhan namlu dulu masakinakum. Dari dimanakum Sulaiman wajunuhu antum la tas. Ya ayuhan namlu dulu masakinakum, wahai semut-semut katanya lagi semut. Udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke dalam lubang-lubangmu. La yahtimanakum Sulaiman, nanti tidak dirasakan tidak dinasih Sulaiman wajunuhu dan tentara-tentaranya, kamu akan diinjak
dia pakai maka masuklah Bonasnya mendengar suara raja semut. Fatabassama dhahika, tersenyum sambil senyum simpullah Nabi Sulaiman mendengar semut yang mendengarkannya, karena dia paham dan salah satu mukjizat Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan burung, bisa berbicara dengan makhluk selain Allah. Itulah semutnya atau tedesnya si Nabi Sulaiman. Baru satu kedua adalah kibasnya Nabi ini ada kibas, ada korban Domba. yang minta Ibrahim. nah, yang kedua ada Nabi Ismail. Ibrahim. Nah, jadi kan begitu tulus dan ikhlasnya Nabi Ibrahim mengorbankan putra satu-satunya untuk dilahirkan Nabi Ishak, karena yang kemudian melahirkan Siti Hajar, punya Hajar melahirkan, dan dia punya putra namanya Ismail. Sebelum dia lahir Nabi Isa, maka timbullah rasa cemburu daripada Siti Maisaroh kepada Nabi Ibrahim. Maka dia tinggallah di sebuah lembah yang resah, lembah yang sepi. Dan begitu dia lahir dengan sedang molek-moleknya, lalu Allah perintahkan kepadanya untuk menyembelihnya. Dan itu pun karena sudah diajarkan dalam perjalanan Idul Adha. Kenapa dia mesti korbankan anak? Karena itu nazarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking ikhlas dan tunduknya kepada perintah Allah. Dalam Allah menggantinya Nabi Ismail dengan domba itu, kibasnya Nabi Ismail. Karena Nabi Musa, Nabi Ibrahim punya sapi yang suatu waktu Nabi Ibrahim menyembelih sapi untuk menyajikan kepada tamunya. Saking senangnya Nabi Ibrahim, langsung tambahan temuin di sapi mongkoh paut. Ternyata begitu disajikan, tamu itu tidak memakan. Dan karena kabar gembira dibawa oleh tamu itu, maka dia bergembira lalu disembelihkan seekor sapi. Tapi ternyata yang ada adalah malaikat. Pada malaikat tidak makan dan tidak minum. Itulah termasuk sapi sayangannya yang menjadi ahli jannah. Baru keledainya Nabi yang bisa arah hemat aja tunggang lalu di kebun di sebuah gunung, masya Allah, karena ada Al-Quran dan menatakan atas gunung dihitam, masya Allah, gubernur kita sebut si raja, dia tidak tahan Nabi ini, lalu dia berdoa, ya Allah, aku tidak melihat begitu. Maka spontan Allah menjadikan Nabi itu menjadi ngantuk dan tertidur. Setelah dia tertidur, beberapa lama dia bangun, aneh, keledainya sudah tidak ada, sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur semuanya. Dan sementara takilan dan bangsu-bangsu. Ya kalau mungkin keledainya masih hidup, dia mungkin keluyuran makan rumputan di sekitarnya, yang takilan bangsu bulat, garwa, putih senarik. Nah masalah ini ternyata tulang belulang keledainya sudah hancur, kulit-kulitnya, dagingnya semua sudah menjadi tanah. Ternyata takilan sekadung dalam kebun ini masih dia ambil bangsu-bangsu. Itu kena kado magic chair, dia narap magic chair waktu itu. Kena magic cover. Dan black magic bisa kado itu. Nah, aneh bin ajaib. Allah mengatakan panzur ila himari. Lihat pada hewan. Kemudian panzur ila izami kaitan sesuara. Lihat bagaimana dia sudah hancur menjadi tulang belulang. Tapi ternyata lihatlah pada ila ta'amika wa syarabika lam yakasamna. Nah, itulah hemar dan keledainya si Nabi. Dia menjadi seorang Nabi tapi tidak jadi rasul. Nabi saya
nabi, 124.000 nabi bukan rasul. Nah, itulah keledainya atau hemannya Nabi Uzair. Baru samping Nabi Ibrahim, samping Bani Israel, baru Acam Ashabul Kahfi. Kira jadi Burak, Kedes, Domba, dua sapi, Emma, balik. Nabi Bani Israel. Nah, Nabi Bani Israel. sapi Bani Israel. Kemudian apa? Anjing Ashabul Kahfi. Apa kan dua gimana? Hah? Nabi Sulaiman saat apa? Belas simpan saya. Paus. Nabi Yunus. Nah, kemudian terakhir saya berdoa untuk sekali minum sampai air aku bisa tanya itu. Sumaib. Nabi Sumaib. tanya itu. Ini saya berdoa ini lebih tahun kami lamun daripada nginem begilir tak. Dia kau namun nginem kamu, dia mau namun nginem monten. Lagu-lagu yang berbarang salah seorang korban begini jalur ini baik. Ternyata karena dia kecewa di mana jalur ini memberitahi karena giliran untuk Nabi titik dia menginam, akhirnya sembelih lah kota itu. Kota Nabi siapa? Inisial S, penuntut A. Nabi Saleh. Nabi Soleh. Ya unta masuk surga, apalagi masuk husnuzon kita baru kita akan jadi ahlul jannah. Dengan cara amal-amal kita yang kita lakukan. Nah, jadi kenapa panjang? Saya tahu kita akan bicara sebentar kita Sulaiman. Dia mendengarkan makhluk ini kita akan dididik oleh daripada Isra Mi'raj ini adalah mengenai al Nabi Muhammad SAW. Lalu datang Mustafa, datang anak bentuk yang namanya wahyu sholat. Kenapa sholat? Beda dengan ibadah-ibadah lainnya, berbeda dengan perintah-perintah Allah saat lain. Kenapa dia mesti sampai keluar angkasa, sampai ke atasnya Sidratul Muntaha, naik lagi dari atas Sidratul Muntaha sampai ke namanya Mustawa untuk menerima wahyu sholat pertama karena kemuliaan saat ibadah sembahyang, kedua karena kemuliaan wisuda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga semua minta agar sama mulianya bumi dengan langit, sekedar dicatat sudah Muhammad, dia akan merasa lega dan bahagia sehingga pada saat itulah Allah katakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi adalah kalau ini adalah sembahyang 5 waktu dari sesuai ajaran kita sisi Allah Taala dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tulis mana tidak akan sedikit mawquta. Tengah betul berarti Tajis. Jadi tidak batikan di dalam Al-Quran Karim, bahkan itu ditulis di atas di gapura Masjid Al-Hikmah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi yang datang dari timur baca inna salata, sepacu sembahyang 'alal mu'minina, atas dengan si mukmin, dengan si nyabu, dengan si percaya Allah Taala
percaya juga Rasul-Rasul Allah, percaya juga kitab-kitab Allah, percaya juga kiamat, percaya juga rukun iman terakhir adalah pada dan pada orang-orang yang mengatakan dirinya mukmin itu, maka dia harus melakukan sholat kita mau kita pada waktu yang telah ditentukan. Jadi waktu zuhur wah tentuan waktu asar wah, itu namanya kita memukuta suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya, bukan maunya kita, tapi mau kita. Namun kena mau kita ya semele-mele, jalur gunung, jaga-jaga jabal, itu mau kita. Nah, jadi kalau mau kita pada waktu yang ditentukan, lebih-lebih di awal waktu. Nah, jadi kenapa? Karena dia punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan waktunya. Dan ini iman Allah Subhanahu wa taala dari surat An-Nisa. Di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, dirikan salat, bukan hanya melakukan salat, tegakkan nilai-nilai yang ada dalam salat. Jadi kalau kita sudah berdiri tegak, apa yang terkandung dalam makna baik af'al dan salat maupun akwal dalam salat itu kita bisa tegakkan dan kita terapkan di luar salat. Kemudian wa'atu zakat dan kamu untuk kelebihan dua bandel, kemudian cukup nisab, ukuran takaran minimal yang jadi nisabnya, cukup haulnya, cukup tahunnya, maka keluarkanlah zakat. Apalagi nanti kita berapa? Hampir timbang mau, hampir kuintal mau, oh nanti gampang tiba kerem nih hujan bundar. Rumbu berat, dan kalau berat nanti memang digero kita tahu-tahu susu, apalagi buku-buku gampang masuk kebun kata. Selamatan daripada menjak bisloas. Nah, ada ukuran membeli pada berapa, membeli pada sadar apa ya, membeli harga apa. Nah, jadi kalau dah cukup misalnya, cukup awalnya keluarkan. Nanti cukup misalnya, nanti tahun kembali nih masuk tahun. Nah, kalau misalnya pada tahun ini tidak cukup, mungkin karena pegawai mungkin ada belum angkat, nggak perlu bina, nah diangkat, ini cukup misal hanya mau bisa mengtimbang. Lemah serius asik lewat kembali. Gampang antara hasil ke tahun aja kembali, tidak bisa hasil tahun dua boleh cukup bisa. Lemah kembali, ini gampang aja ke tahun. Ini mau cukup bisa lagu-lagu 1 tahun, maka dia akan menjadi haul 10 tahunan. Gampang hasil searah ke tahun aja kembali. Itu cukup bisa untuk mengeluarkan zakat. Ada yang bersih dan bisa berkah. Warka'un al-raki'in, dan rukulah sholatnya. Sholatlah beserta orang-orang yang ruku, beserta orang yang sholat. Anjuran untuk bagaimana kita sholat secara berjamaah. Wa qala ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam Al-Qur'an Karim juga surat Al-Ankabut Allah menganjurkan, perintahkan tentang sholat ini yang diterima oleh seseorang sudah tertera dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Ankabut. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat sungguhnya sembahyang itu akan dapat mencegah kita dari keji dan munkar. Kalau sholat kita sudah benar, sudah baik cara kita lakukan, dia terlalu lalu dikelemes selalu anak jari. Ini kadang-kadang bagaimana persiapan sholat, dan kadang-kadang kita menyuruh sholat tapi tidak kita bagaimana bareng mereka bersolat. Jadi kalau sholat
ini sudah benar, baik dari segi bacaan, dari segi rukun, tahu mana yang membatalkan salat, mana yang menjadi rukun-rukun salat, maka jaminan Allah tanpa anul fahsya wal munkar. Nah, itu jaminan Allah, wajib kita imani dan wajib kita yakini. Kalau salat kita sudah benar, maka kemudian setelah lalu akan terjadi hal yang sifatnya keinginan kita. Kemudian dalam Al-Quran Karim juga surat Al-Baqarah al-Mani hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, jagalah ala salawati, jaga sembahyang sehari wa salatil wusta, dan salat yang pertengahan. Ada salat di antara salat, kita jaga akal kita, jasad kita, jisim tubuh kita di antara salat. Kita jaga antara zuhur dengan asar, seakan-akan kita berada dalam salat. Dan waqumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah SWT kalau dalam salat dengan secara qanitin, khusyuk. Tidak cuma kita sembahyang hanya lepas kewajiban. Bagaimana untuk bisa sholatnya khusyuk? Kita menghayati, mentadabburkan makna-makna bacaan ikrar itu dalam sholat. Maka semakin kita paham makna bacaan dalam sholat kita, mulai dari takbiratul ihram, bacaan yang termasuk rukun qauli, bacaan dalam Fatihah kita hayati, maka dengan penuh doa itu, maka kita akan menyadari bahwa bagaimana kita tidak akan khusyuk. Karena kita memaknakan dalam hati kita apa yang kita baca dalam sholat itu, kita terjemahkan dalam hati kita, dan ketika ayat itu menyambut doa, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena contoh kecil, ketika kita takbiratul ihram, di samping tepat kita bacaan makhraj takbiratul ihram, jangan sampai ada yang pakai mad, Allah, jangan boleh ada mad tampil Allah. Nah, kalau mad tampil yang dipakai di sana, maka seakan-akan dia bertanya, apakah Allah yang Allah, hanya Allah yang paling besar. Dan Allah, jadi masih disaksikan keimanan dan keyakinannya, tentang akidah mereka tentang masalah Allah. Nah, ketika kita takbiratul intiqal, baik selaku imam maupun selaku makmum atau selaku mukrim, biasakan kalau kita sholat sebelum ada speaker pengeras antara imam dan makmum, atau kalau mungkin dia tidak pakai ros pada imam, kemudian ada mukrimnya yang membesar suara, harus terima itu. Jangan sampai dengan maksud untuk iklam, memberitahukan kepada makmum bahwa kita pindah dari rukun satu yang ke rukun yang lain. Harus dan wajib niat kita itu adalah zikir. Jangan niat iklam semata, jangan niat memberitahu semata kepada makmum bahwa kita sudah bangun dari sujud, kita bangun dari ruku, kita sujud dari i'tidal. Harus disertai niat iklam itu dengan zikir. Kalau niat iklam doang memberitahu saja, maka batallah sholatnya. Karena seakan-akan mereka berbicara dengan jamaah, tapi begitu dia Allahu Akbar, dia niat zikir yang utama. Sehingga tidak sampai menimbulkan kita mau beritahu kepada jamaah tapi tidak memiliki maksud pemberitahuan itu, maka akan menjadi sholat. Kita menjaga sholat seperti itu, sholat itu nanti akan berbicara kepada Allah. Jagalah mereka yang menjaga dirimu, jagalah dia Allah seperti yang menjaga dirimu. Kemudian hinakanlah, sia-siakan mereka seperti dia menyia-nyiakan diriku, katanya sholat. Oleh karena itu kita mari menjaga bacaan, menjaga afalnya,
baginda SAW. Bagaimana cara berdirinya Rasulullah SAW. Bagaimana bacaan-bacaan baginda SAW pertama yang termasuk dalam rukun qauli dalam sholat. Jadi dalam qaulinya, ucapannya seperti takbiratul ihram, seperti Fatihah, seperti tahiyat, selawat, itu yang termasuk rukun qauli harus pas. Jangan sampai hal-hal yang kelihatan kita sudah selalu golim, sudah mulazamah dengan seperti itu yang bikin kita layak, maka menjadi akibat sholat kita tidak bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karena walaupun sekian lama oleh Pak baru, oleh kita amat, oleh guru Allah rajin sembahyang, kalau kita akan jalan bagaimana caranya, tentu sholat kita tidak belum pas di tuntunan baginda Rasulullah. Nah, Allah telah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dalam salatmu karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan secara khusyuk. Nah, bagaimana khusyuk? Tadabbur maknanya, paham maknanya, kemudian menjaga lingkungan jamaah. Ini kadang-kadang Masya Allah jadi prihatin. Ya, sholat berjamaah, lebih-lebih sholat Jumat. Anak masih di bawah umur yang belum wajib sholat, dia himpun, diajak untuk pergi Jumat, tapi merusak Jumat yang lain. Kenapa ada orang tua, papu tuanya amat bimbing adik sambil sembahyang, tidak sampai nyedak sembahyang lain. Maksudnya mendidik, tapi maksudnya itu adalah sebaliknya merusak, sebel oleh jamaah salah. Kenapa tidak kita bagi-bagi diri, utama guru-guru ini, guru-guru halaqah, guru-guru ngaji, satu pangsil lingkungan, lepas masing-masing dia punya asisten. Catat siapa yang suka bermain di depan dia atas musik itu, tamu maaf jangan salah, lalu utama segala musik kita meneliti apa ini arah kali dia mulai atas laut, Masya Allah ya teman doa, padahal bisa tolong kumpulan dai. Sekedar ini aja kita berantas, dan kalau kita ya dulu kita benahi diri kita, baru kita benahi masjid-masjid orang. Mari kita bersama dengan para asatidz, mari bersama pada guru ngaji, bimbing, kasih apa ini guru saya punya murid yang ngaji di mana dia ngaji, kasih dia sanksi. Apa guna tengah jalan maler-maler, lamun masyarakat wakil dia sebenarnya pada akan senina kenapa terlalu lebaran apa sebelah sebelah atas dengan berjalan sebetulnya, luwe yang berjiga, dia nyedak sebenarnya. Nah itulah makanya nanti soal mengatakan hinakan dia, sia-siakan dia seperti dia menyia-nyiakan diriku dalam sekolah. Jadi anda sama sembahyang hanya melepaskan kewajiban, kemudian tidak jadikan sholat sebagai suatu kebutuhan, tidak menjadi penempat kepribadian kita. Bagaimana akan jadi buah sholat dalam rangka menyembuhkan, dalam rangka mengajarkan rezeki, akan mempermudah urusan. Kita sholat hanya melepas kewajiban. Oleh karena itu di saat bulan Rajab kita ini, mari kita perdalam bagaimana kaifiat sholat yang kita perdalam, dan bukan hanya seremoni daripada peringatan Isra wal Mi'raj, tapi kita hayati kemudian hal-hal yang mana yang menyebabkan sholat kita orang jadi tidak khusyuk, siapa yang punya hati yang menyebabkan apa-apa kita sedikit represif dalam artian tidak sampai melanggar HAM, berikan peringatan. Lagu ini sebenarnya ngaji bilang malam aja, kenapa ada bimbing misalnya sambil aja usali sambil saja sifat 20 anak-anak juga ngaji, Masya Allah di Terangga Iqra 6 seperti itu. Tapi bagaimana akhlak ini, karena itu menjadi fondasi akidah kita. Kalau akhlak sudah rusak, maka rusaklah akidah kita. Nah, karena itu mari kita bersama wali murid, bersama orang tua, serah-serah jari ini maklumkan kepada guru-gurunya, tolong diawasi. Ini sudah 11 tahun 2 tahun, kenapa mesti top leader kita ini diam? Untuk mari kita jawablah mereka, karena ini kewajiban. Apakah
kapasitas dapat dipenuhi, Bapak jadi kadus, mari no. Jangan sampai disemel oleh setelah itu. Budak dengan ilmu sementara Jumat Tuhan harus berantas hari itu segerawas. Di mana akan jadi buah nilai daripada sholat? Membara lampu Isra Mi'raj pada judulnya tawajuh. Mari kita ambil oleh-oleh daripada Rasulullah yang jauh dan belajar kita sedikit demi sedikit untuk menerapkan nilai-nilai yang ada dalam sholat, yang nilai-nilai dalam bacaan sholat, nilai-nilai yang ada dalam pekerjaan-pekerjaan sholat, baik yang menyangkut ubudiyah Allah yang sifatnya sosial, yang menyangkut tentang spiritual, menyangkut tentang sosial, dan semuanya ada dalam sholat. Jamaah sekalian, ina-ina hamil sholat maka akan memperlancar kelonggaran dia bersalin. Kemudian bagi mereka yang kondisi paksakan semampunya untuk bersolat, kalau tidak mampu berdiri dan apa dulu, tapi di sana nilai-nilai kesehatan yang ada dalam sholat itu sudah dijanjikan dan sesuai dengan rekom kepada para orang yang ahli di bidang medis itu sendiri. Jadi demikian, nanti kita akan sambung lagi pada pembicaraan berikut. Tapi kita mari tadabbur, merenung, menghayati makna-makna itu, mudah-mudahan buah dari sholat yang